with multigrain. Dipersembahkan oleh Saya ingin ke Mas Hanung Bramantyo dulu, sutradara. Kenapa tertarik mengangkat Kartini dalam film? Ini karena saya penasaran aja, kenapa saya harus memperingati hari ulang tahun seorang bangsawan. Sampai kemudian jawaban itu saya temukan setelah pasca reformasi. Ada buku judulnya Panggil Aku Kartini Saja dari Pak Pramudya Anantatur. Ya. Di situ kemudian saya menelaah lebih jauh lagi tentang sosok Kartini dan saya menemukan bahwa ada penjara di dalam Raden Ajeng dan Raden Ayuan dan Raden Ajengan itu. Yang mana perempuan ketika harus terhormat, ketika perempuan itu terhormat dia harus menyandang sebuah gelar. Kebangsawanan itu akhirnya kemudian membuat Kartini terpisah dari ibunya sejak usia 4 tahun. Saya menyelami itu lebih dalam dan akhirnya kemudian saya sadar bahwa esensi dari Kartini adalah bagaimana tubuh dan pikiran perempuan itu menjadi seutuhnya milik perempuan gitu. Tidak perlu harus kemudian menunggu dia dilamar seseorang agar supaya perempuan itu menjadi berarti. Dan karena saya laki-laki ya, jadi sebetulnya film ini untuk laki-laki bukan untuk perempuan gitu. Oh, ini film untuk laki-laki? Film ini untuk laki-laki. Dan Anda mengharapkan laki-laki setelah menonton film ini akan menjadi seperti apa atau berubah seperti apa? Berubah sadar. Perempuan itu tuh 3 tingkat. Kalau Rasulullah ditanya siapa orang yang harus dihormati ya Rasul, ibu baru kemudian laki-laki. Ternyata tiga hal ini yang akhirnya kemudian membuat perempuan tuh 3 tingkat lebih tinggi daripada laki-laki. Saya bisa seperti itu. Ibumu. Saya mau ke Bu Christine. Bu Christine, Ibu kan terlibat dalam banyak sekali film-film yang mengangkat kepahlawanan nasional. Apa yang berbeda dengan film ini? Ada yang berbeda karena mungkin yang pernah saya terlibat itu lebih kepada perjuangan yang fisik, ya, walaupun tujuannya ada sama kemerdekaan pada akhirnya, gitu ya. Tapi Kartini ini memang justru saya belum terlibat dan setelah terlibat juga mempunyai persepsi yang berbeda. Sebelumnya seperti sebagian masyarakat, memang saya menganggap Kartini ini kalah atau menyerah ya. Tapi setelah saya terlibat, ini kemudian merubah persepsi saya rasakan betapa beratnya seorang Ngasirah, tapi dia juga sadar betul dinikahi oleh seorang keturunan bangsawan, jadi sudah ada sejak awal keikhlasan dia memang untuk nantinya pasti dipoligami gitu. Dan memang Ngasirah ini bukan dari keturunan bangsawan dan dia tidak mengenyam pendidikan Belanda, akan tetapi dengan lahir dari seorang anak yang punya pesantren, Ngasirah mempunyai ilmu kehidupan. dipersembahkan oleh